Kalau boleh saya kasih saran untuk Mas Elia atau Mbak Elia, jangan pernah mau mendatangi undangan untuk menghadapi Pak Donditan. Jangan mau. Atau suatu saat ada undangan untuk menghadapi Bang Zuma. Jangan mau. Bang Zuma itu tipenya pembantai. Kalau Pak Donditan tipenya itu peneliti. Jadi saya tahu dengan Pak Donditan itu saya tahu. Data yang beliau bawakan itu belum semuanya, baru sebagian. Kalau sampai Mbak Elia datang menghadapi Pak Donditan, saya jamin 1000% akan tumbang. Dan itu akan mengganggu keimanan mayoritas umat Kristen yang ada di Indonesia tentunya. Karena Pak Donditan ini, beliau itu saya kenal sama beliau. Jadi data beliau itu banyak sekali, terutama dalam hal-hal yang seperti ini. Nabi Isa dan Yesus berbeda, lahir di pohon kurma atau tidak, kemudian bagaimana pemahaman Yesus dan Isa dalam dua agama. Itu tema yang paling pakar. Pak Donditan ini pakar. Jadi beliau itu tipenya peneliti dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau bisa Mbak Elia jangan datang. Itu akan mengganggu keimanan semua orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi kalau mau datang nggak apa-apa, buktikan saja, karena beliau itu tipenya peneliti. Kalau Bang Zuma tipenya pembantai. Dua-duanya akan menjadi racun yang mematikan bagi Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, jadi si orang ini menganggap Zuma dan Kodonditan ini sebagai sesuatu yang wah begitu, sesuatu yang luar biasa. Nah, kalian bisa melihat video-videonya yang beredar di media sosial, baik di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Mereka ini sebenarnya nggak paham tentang Alkitab, hanya saja dikondisikan sedemikian rupa sehingga mereka dikagumi oleh pengikutnya. Tapi bagi orang Kristen, mereka ini biasa aja sebenarnya. Nah, yuk kita bahas. Nah, di dalam orang ini berkata, Zuma pembantai dalam debat. Nah, apakah Zuma seperti yang diakukan orang ini? Nah, Zuma dalam debat seringkali mengutip ayat, lalu mengembangkannya di luar konteks. Nah, kalian bisa melihat video-video saya tentang Zuma ya. Nah, dia berpikir jika kutip ayat, itu sudah merupakan pengambilan data atau fakta. Nah, walau dia kembangkan sendiri sesuai konsepnya dia, ya tentu ini cara yang salah dalam memahami Alkitab. Bantailah pakai data yang benar sesuai dengan konteks ayat itu baru hebat ya. Nah, penggunaan ayat tanpa konteks dalam debat. Dalam diskusi seputar Alkitab seringkali terjadi penggunaan ayat-ayat tanpa konteks yang tepat disertai dengan penekanan nada suara yang tinggi dan keras. Nah, saya akan membahas mengapa pendekatan ini bukanlah cara yang baik untuk belajar Alkitab. Nah, yang pertama, pentingnya konteks ayat. Nah, menari ayat dari Alkitab tanpa memahami konteksnya dapat mengarah pada pemahaman yang keliru. Nah, ini seringkali dilakukan oleh Donditan ataupun Zuma ya. Mempelajari seluruh pasal atau kitab membantu memahami makna yang sebenarnya dari maksud si penulis. Nah, yang kedua, bahaya pengembangan opini pribadi. Nah, merinci ayat tanpa mempertimbangkan kerangka teologis bisa membuka pintu bagi pengembangan opini pribadi yang sesat. Nah, penting untuk menghormati nalar dan penafsiran orang-orang terdahulu dalam membahas teologi Alkitab. Nah, yang ketiga, nada suara yang bermakna. Nah, menggunakan nada suara yang tenang dan argumentasi yang berbasis bukti lebih efektif dalam membangun pemahaman bersama. Nah, keberhasilan bukan hanya terletak pada kerasnya suara, melainkan pada substansi argumentasi. Ya, bukan sentimentasi ya, seringkali. Nah, dalam debat-debat itu bukannya memberikan argumentasi, tapi malah memberikan sentimen. Nah, ini harus berbicara dengan Rocky Gerung ya. Nah, yang keempat, sumber data yang akurat. Penting untuk mengakui sumber data Alkitab dengan jujur dan tidak menyajikannya sebagai data yang sesuai dengan opini pribadi. Nah, menyajikan konteks sejarah budaya dan bahasa dapat memberikan kedalaman pemahaman. Jadi, mengakses Alkitab dengan benar membutuhkan pendekatan yang bijaksana. Penggunaan ayat tanpa konteks, pengembangan opini pribadi, dan nada suara yang keras bukanlah langkah yang baik. Sebaiknya pendekatan yang tenang, terinformasi, dan terbuka untuk belajar bersama dapat membawa pemahaman yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Nah, kita membahas tentang Donditan. Nah,
Orang ini berkata dia itu seorang peneliti, ya, peneliti Alkitab, seakan-akan dia sudah meneliti segalanya, ya. Nah, sejauh ini dari semua video yang beredar, saya tidak melihat sesuatu argumen besar yang dilemparkan oleh Don Ditan. Nah, dan hal yang dia tanyakan atau simpulkan tentang Alkitab itu semua hal yang sepele, ya, sangat sepele. Cuman orang Kristen awam bisa bingung karena mereka awam tentang Alkitab. Nah, apa argumennya yang membuat orang Kristen coba? Tidak ada. Apa argumen Don Ditan yang membuat orang Kristen bingung? Nggak ada. Nah, terus si orang ini bilang argumen dua orang ini bisa mengganggu keimanan Kristen. Nah, apa iya? Nah, menurut saya sangat jauh sekali. Nah, sejauh ini argumen Don Ditan dan Juma sangat lemah sekali. Sangat mudah menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Kalian bisa melihat video-video saya menjawab Juma dan Don Ditan. Nah, itu kelas saya belum sama dengan Pendeta Esra Soru, belum sama dengan Bambang Nursena, tetapi saya bisa menjawabnya. Nah, menurut kalian bagaimana? Coba kasih di kolom komentar. Nah, apalagi sampai mengguncang iman Kristen, wah itu terlalu jauh gitu. Nah, apalagi cuma modal-modal keras suara dalam debat itu kan, nah itu menurut saya masih belum masuk lah, masih terlalu jauh lah untuk menggoncang iman. Dan yang mengguncang iman itu ada beberapa ya sebenarnya yang besar, misalnya tentang konsep Tritunggal, misalnya tentang ada banyak ya yang membuat orang awam itu bingung dan mereka bisa terguncang seperti itu. Nah, ini topik-topik yang remeh-temeh sebenarnya ya yang dilemparkan orang-orang ini. Oke, bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar.